materi tentang pembagian suku banyak dengan metode linear. Di sini saya sudah menuliskan satu soal dan kita akan jelaskan. Nah, di sini kita sudah buatkan seperti ini dan ini kotak khusus untuk kita coret-coret. Langsung saja. X kuadrat dalam kurung X min 3. Oke, kenapa di sini saya tuliskan X kuadrat? Karena nanti jika dikali dia hasilnya akan menjadi X pangkat 3. Nah, dikurang ini dikali juga hasilnya jadi 3X kuadrat. Nah, oke, ini yang tadi kita tuliskan ya di sini. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Dan kita kurang. Nah, selesai ini kita tulis lagi 7X. Ini sudah dapat hasilnya. Jadi 7X kuadrat dikurang 18X. Nah, 18 dari mana? Kita turunkan 18 yang di atas sini. Nah, untuk tahu kita buat lagi sini 7X dalam kurung X min 3. Nah, terus kita kalikan sama, kita kali silang. Di sini hasilnya 7X kuadrat dikurang 21X. Nah, hasilnya itu kita tuliskan di sini. 7X kuadrat dikurang 21X. Nah, karena ini sudah sama, bisa kita coret. Dan ini juga tadi kan udah sama, kita coret aja biar nggak susah. Nah, setelah itu langsung kita kurang. Nah, ini langsung, karena ini udah habis kan, jadi kita tinggal jumlahkan yang ini. Hasilnya 3X ditambah 9. 9 dari mana? 9 kita turunkan yang di atas ini. Untuk mendapatkan hasil yang sama seperti ini, nah kita coret-coret lagi di sini. Oke, biar tahu ya, biar kita nggak salah. Nah, ya, terus ini 3X kurang 3 sama hal kita kali silang lagi, jadi 3X kurang 9. Nah, ini 3X kurang 9 kurang lagi, terus hasilnya karena ini sama kita coret, terus hasilnya dapat 18. Nah, cek. Oke, kalau kita udah cari yang tadi, sekarang kita tinggal membuktikan sama atau tidak hasil akhirnya dengan soal yang kita buat. Caranya seperti ini. Kita tinggal buatkan saja X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 dalam kurungkan ya. Nah, terus di sini kita bikin X kurang 3. Kalau kalian mau tahu ini dari mana, ini kita ambil dari keterangan ini. X kuadrat dari sini, 7X dari sini, terus 3-nya kita ambil dari sini. Kalau ini hasil dibaginya. Langsung, jadi kita bikin aja di sini. Ini hasil dari silang tadi. Pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 7X kuadrat dikurang 21X ditambah 3X dikurang 9 ditambah 18. Oke, dan mungkin ada yang nanya 18 dapat dari mana? 18 ini hasil dari sisa pembagiannya. Nah, terus kan ini kan hasilnya kita membuktikan sama atau enggak sama soalnya. Jadi langsung 3X kuadrat ini X pangkat 3 tambah 4X. Ini hasil dari ini semua ya. Ini X pangkat 3 langsung kita turunkan saja karena nggak ada yang sama. Terus 4X hasil dari ini 7. Ini hasilnya dari 4X kuadrat terus dikurang 18 ditambah 9. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita langsung lihat aja hasilnya sama atau enggak dengan soalnya. X pangkat 3 sama ditambah 4X kuadrat sama dikurang 18X sama dan ditambah 9. Jadi terbukti. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Witri Anissa dari kelas 11 G3. Hari ini saya akan menjelaskan pembagian suku banyak dengan metode linear. Nah, di sini saya sudah menuliskan satu soal
yaitu X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 kurang 4X dikurang 8 yang akan dibagi X tambah 1. Nah, jadi pertama kita tulis dulu susunan pembagiannya. Kurang 3X kurang 4X kurang 8 dibagi X tambah 1. Jadi pertama kita harus menghilangkan X pangkat 4-nya. Jadi kita cari X tambah 1 yang merupakan pembagi. Nah, dikali berapa yang nanti hasilnya akan ada X pangkat 4-nya. Nah, jadi karena ini sudah X, maka kita akan menggunakan X pangkat 3. Karena X pangkat 3 dikali X hasilnya adalah X pangkat 4. Nah, kemudian ini juga dikali dengan 1. X pangkat 3 dikali 1, maka hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, kemudian hasilnya ini kita letakkan di sini. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Nah, kemudian seperti pembagian biasa, ini kemudian disusun dan dikurang. Jadi, X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 adalah habis, hasilnya 0. Kemudian, negatif 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 3, hasilnya adalah negatif 3X pangkat 3. Nah, kenapa? Karena ini kan negatif. Nah, ini positif. Jadi negatif ketemu dengan positif, hasilnya negatif. Negatif 1 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 3. Maka hasilnya negatif 3, X pangkat 3. Kemudian kita turunkan angka berikutnya, yaitu negatif 3X kuadrat. Nah, sama dengan yang pertama tadi, kita harus cari angka yang nanti hasilnya adalah negatif 3X pangkat 3. Nah, jadi kita cari sama, gunakan X tambah 1. Kemudian untuk mendapatkan negatif 3, maka gunakan juga negatif 3. X-nya karena dia X pangkat 3, maka yang kita gunakan adalah X pangkat 2. Karena negatif 3X pangkat 2 dikali X, hasilnya adalah negatif 3X pangkat 3. Kemudian negatif 3X pangkat 2 dikalikan dengan positif 1, yang hasilnya negatif 3X pangkat 2. Nah, kemudian sama dengan ini tadi, kita letakkan di bawah. Susunan jadi ke bawah. Jadi negatif 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2. Juga sama-sama dikurang. Nah, kemudian karena dia angkanya sama dan tandanya pun sama, jadi ketika dikurang maka semua hasilnya adalah 0. Habis. Berarti kita tinggal turunkan dua angka terakhir, yaitu negatif 4X dikurang 8. Nah, sama seperti yang di atas sebelumnya, kita harus cari angka yang hasilnya nanti akan negatif 4X. Jadi, X tambah 1 kita kalikan dengan negatif 4. Nah, kenapa? Karena negatif 4 dikali X adalah hasilnya negatif 4X. Kemudian negatif 4 dikali positif 1, hasilnya negatif 4. Nah, letakkan juga di bawahnya, jadi negatif 4X dikurang 4, kemudian dikurang, negatif ketemu negatif positif, negatif 4 ditambah 4, hasilnya adalah 0, berarti ini habis. Kemudian yang terakhir adalah negatif ketemu negatif, berarti positif, berarti negatif 8 ditambah 4, yang hasilnya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 ini adalah sisa dari pembagian yang ada di sini. Nah, dari coret-coretan ini yang akan kita gunakan adalah X pangkat 3, negatif 3X pangkat 2, dan negatif 4. Nah, kemudian hasil dari pembagian tadi yaitu X pangkat 3 kurang 3X kuadrat dikurang 4 akan kita kalikan lagi dengan X tambah 1. Juga ditambah dengan sisa dari pembagian kita tadi, yaitu negatif 4 tambah negatif 4. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pembagian kita tadi hasilnya ini benar. Nah, jadi kita akan kalikan sama X pangkat 3 dikali X, maka X pangkat 4. Kemudian X pangkat 3 dikali positif 1, hasilnya adalah positif X pangkat 3. Kemudian negatif 3X pangkat 2 dikali X adalah negatif 3X pangkat 3. Kemudian negatif 3X pangkat 2 dikali positif 1, hasilnya
negatif 3x pangkat 2 dan negatif 4 dikali x dengan negatif 4x. Negatif 4 dikali positif 1 adalah negatif 4. Negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, kemudian kita jumlahkan yang sejenis. Nah, x4 karena dia sendiri langsung tulis x pangkat 4. Kemudian ditambah x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3. Nah, ini ada negatif 3 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah negatif 2x pangkat 3. Kemudian negatif 3x pangkat 2 karena cuma sendiri langsung kita tulis negatif 3x pangkat 2. Kemudian negatif 4x nya juga karena cuma sendiri langsung ditulis. Kemudian negatif 4 dikurang 4 maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, dari hasil ini kita ketahui bahwa sama dengan soal yang pertama di atas. Maka ini membuktikan bahwa pembagian yang telah kita lakukan adalah benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madinah Gija Maulani dari kelas 11 Kimia 3 akan menjelaskan jawaban atau penyelesaian dari soal yang telah ada di sini. Pertama, soalnya ini adalah x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 24 dibagi oleh x kurang 2. Lalu kita bikin coret-coretnya. Agar ini bisa dibagi atau bisa dicoret, kita harus membaginya dengan ini, tapi hasilnya harus sama. Yaitu kita jadikan 3, lalu dikali dengan x kurang 2-nya, maka menghasilkan x4 dikurang 2 x pangkat 3. Lalu kita tulis di sini dan kita kurangkan. Ini karena dia sama-sama positif dan ini negatif, jadi bisa dicoret. Negatif sama negatif menjadi positif, jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5x pangkat 3. Lalu ini bisa kita turunkan. Lalu ini juga dikali agar menghasilkan 5x pangkat 3 untuk bisa dicoret. 5 dikali 5x pangkat 2 dikali 2 jadi negatif 10x pangkat 2. Lalu tambahkan di sini kurang 10x pangkat 2. Nah, ini juga bisa dicoret. Negatif sama negatif jadi positif. 10 dikurang 5 jadi 5x pangkat 2. Ini juga diturunkan 2x. Lalu dicari lagi x kurang 2 dan menghasilkan 5x2 kurang 10x. Dan kita pindahkan lagi ke sini. Dan ini bisa dicoret juga sama negatif jadi positif, jadi 10x ditambah 2x sama dengan 12x dan negatif 24 nya diturunkan. Lalu kita cari lagi, jadinya 12 dikali negatif 8 menghasilkan 12x dikurang 24 karena 12 kali 2 adalah 24 dan kita tulis lagi di sini kurang 24. Nah, ini bisa dicoret. Ini juga negatif 24 sama negatif jadi positif dan bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 0. Cara agar kita membuktikan apakah yang kita cari tadi benar dengan sisa 0 tadi adalah dibagi, kita bikin, kurungkan dengan hasil yang pertamanya yang di depan dimasukkan ke sini, yaitu x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 5x ditambah 12 dan ditambah sisanya tadi 0. Lalu ini tadi kita kalikan pelangi, hasilnya x dikali x pangkat 3 adalah x pangkat 4, x dikali 5 x pangkat 2 adalah 5 x pangkat 3, lalu x dikali 5x adalah 5x kuadrat, lalu x dikali 12 adalah 12x, dan negatif 2 dikali x pangkat 3 adalah negatif 2x pangkat 3, negatif 2 dikali 5x pangkat 2 adalah negatif 10x pangkat 2. 3.
Lalu negatif 2 dikali dengan 5x, hasilnya adalah negatif 10x. Dan negatif 2 dikali dengan 12, hasilnya negatif 24. Karena 0, jadi nggak usah ditambahkan lagi. Lalu kita samakan. Lalu kita jumlahkan yang sejenis, yaitu x4 karena dia sendiri. Lalu cari x pangkat 3-nya ada berapa. Dan 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 adalah 3x pangkat 3. Lalu 5x kuadrat dikurang 10x kuadrat dan negatif 5x kuadrat. Dan 12x dikurang 10x jadi 2x dan negatif 24. Lalu kita lihat apakah jawabannya sama dengan soal tadi. Jika sama, berarti terbukti. Sekian, terima kasih atas perhatiannya untuk penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Saputra dari kelasnya 3. Saya akan menyampaikan materi tentang pembagian suku banyak bentuk kuadrat. Soalnya ini, x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Sekarang kita buat bentuk pembagiannya. X pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 dibagi x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Di sini kita cari x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3 yang dikali berapa yang menghasilkan x pangkat 5 dan seterusnya. Di sini saya menemukan x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 menghasilkan x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3. Di sini kita bikin x pangkat 3. Oke. Sekarang kita kurangin. Ini yang sama kita bisa coret karena ini dikurangkan. Ini positif. Ini yang sama juga bisa dicoret. Ini kita jumlahin negatif 4x dikurang negatif 2x. Sisanya negatif 2x pangkat 4. Yang ini kita turunin lagi ditambah 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Kita cari lagi seperti ini. Saya menemukan hasilnya negatif 2x pangkat 2 dikali x pangkat 2 kurang 2x ditambah 3. Hasilnya menjadi negatif 2x pangkat 4 dikurang ditambah 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2. Kita bikin lagi seperti yang di atas tadi. X pangkat 4 ditambah 4
X pangkat 2 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2. Ini yang sama kita bisa coret. 4x dia kan pangkat 3, ya ini pangkat 2, jadi tidak ada yang samanya, berarti kita turunin aja di positif dikurang negatif, berarti jadi min 4. X pangkat 3 ini sama, kita bisa kurangin positif 2x dikurang negatif 6x, berarti dia menjadi positif, dia menjadi positif 8x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Kita cari lagi seperti yang tadi. Negatif 4x kali x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Hasilnya negatif 4x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 12, ini ditambah 12x. Oke, langsung kita kurangin. Hasilnya 4x tambah 8x kuadrat dikurang 12. Yang sama bisa kita coret lagi. Sama. Ini kita bisa langsung kurangin. Put 12 nya 12x tuh ya. Ya. Ini bisa kita langsung kurangin. Berarti dia menjadi, ini kan roto. X dikurang. Ini positif x dikurang negatif 12x. Berarti negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti di sini menjadi 13x dikurang 6. Ini adalah sisa. Yang tadi di sini kita bikin di atasnya. 2x tambah 2 dikurang 4x. Sekarang kita cari pembuktiannya. Kita lanjutin di bawah ya. Ini yang ada di atas ini kita bikin di atas. Di bawah ini x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x. Kita kalikan dengan bilangan yang pertama. X pangkat 2 kurang 2x ditambah 3. Dan kita masukin sisanya 13x kurang 6. Oke. Ini kita kalikan dalam dengan x pangkat 2 menjadi x pangkat 5. X pangkat 3 kita kalikan dengan negatif 2x, berarti negatif 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3. Negatif 2x kita kalikan lagi seperti tadi, hasilnya negatif 2x pangkat 4
ditambah 4x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2. Lagi seperti tadi, negatif 4x dikali x kuadrat negatif 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 kurang 12x, dan ini kita masukin di belakangnya, ditambah 13x dikurang 6. Oke. Yang sama bisa kita langsung kurangin seperti ini. Bisa langsung kita jumlahkan. Setelah kita mencari yang samanya, dan ini 4x pangkat 3 positif, yang ini negatif, berarti bisa kita coret. Oke, langsung kita carikan. X pangkat 5, ini negatif 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4, berarti menjadi negatif 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3, karena ininya kan sama, bisa dicoret. Yang duanya pangkat 2 negatif 6x negatif 6x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 2, berarti menjadi 2x pangkat 2, yang x nya aja negatif 12x ditambah 13x jadi x, karena dia sisanya 1 dikurang 6. Maka pembuktian ini terbukti. Oke. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipar Kagara. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang suku banyak cara bagan. Hari ini saya akan menggunakan soal x pangkat 3 ditambah p x pangkat 2 dikurang x tambah 1 dibagi x kurang 2, dan sisanya sudah diketahui 19. Di sini kita akan mencari nih nilai p-nya. Yang pertama, ini 1 ini kita turunkan dulu. 1 dikali 2 2. Selanjutnya P ditambah dengan 2. Jika seperti ini, kita tuliskan hurufnya terlebih dahulu, baru angkanya. Selanjutnya P dikali dengan 2, maka menjadi 2P. Dan 2 kali 2 sama dengan 4. Min 1 ditambah dengan 4, yaitu sama dengan 3. Jadi kita buat 2P tambah 3. 2P dikali 2 itu sama dengan 4P. 3 dikali 2 sama dengan 6. 1 ditambah 6 yaitu menjadi 7. Kita sudah mengetahui bahwa yang sisanya ini 19, maka kita tulis di sini 19. Selanjutnya ini kita akan pindah ruas. Jadi maka jadi 19. Ini kan positif tadi. Maka kalau kita pindah ruas akan menjadi negatif. 19 dikurang dengan 7 sama dengan 12. Maka kita tulis P. 4 ini kita pindah ke bawah jadi bentuk pembagian. Jadi 12 bagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3.
Jadi kita mengetahui bahwa nilai P itu adalah 3. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.